Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang notasi sigma. Notasi sigma. Nah, ini lambang untuk notasi sigma. Notasi sigma digunakan untuk menyatakan atau mempersingkat penulisan, penjumlahan, berurutan dari suatu bilangan yang sudah berpola. Nah, ini notasi sigma lambangnya. Kemudian notasi sigma digunakan untuk menyatakan atau mempersingkat penulisan penjumlahan berurutan dari suatu bilangan yang berpola. Kedua, simbol sigma ini dibaca sigma adalah notasi yang merupakan huruf kapital atau huruf besar dari Yunani untuk S. S ini sama dengan sum atau jumlah. Huruf S sendiri merupakan huruf awal kata sum yang berarti jumlah. Untuk contoh ke-1, perhatikan bentuk berikut. Nah, ini sigma dengan batas bawah adalah I sama dengan 1, batas atasnya 6, kemudian ini fungsinya 2I ditambah 1. Nah, cara membacanya, sigma dari 2I ditambah 1 untuk I sama dengan 1 suku ke-1 sampai dengan I sama dengan 6 untuk suku ke-6. Nah, ini dibacanya berarti sigma dari 2I ditambah 1 untuk I sama dengan 1 suku ke-1 sampai dengan I sama dengan 6 suku ke-6. Nah, penjabarannya sigma dari 2I ditambah 1, batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 6. Ini berarti sama dengan 2, I-nya kita ganti dengan angka 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 1 ditambah 2 dikali I-nya ini adalah 2, kan sampai dengan 6, ini suku ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, I di sini kita ganti dengan suku yang ada di sini. Berarti ini adalah suku ke-1, berarti I-nya diganti 1. Ini adalah suku kedua, berarti I ini diganti 2. Ini adalah suku ketiga, berarti I-nya diganti 3. Ini suku keempat, berarti I-nya diganti 4. Ini suku kelima, berarti I diganti 5. Kemudian ini adalah suku ke-6, berarti I-nya diganti 6. Nah, berarti sigma dari 2I ditambah 1 untuk suku ke-1-nya sama dengan 1 sampai dengan suku ke-6-nya sama dengan suku ke-6-nya ini sama dengan di sini suku ke-6-nya ini sama dengan 13 ya, kita jumlahkan. Ini 2 ditambah 1, 2 ditambah 1 ini sama dengan 3, 4 ditambah 1 ini sama dengan 5, 6 ditambah 1 ini sama dengan 7, 8 ditambah 1 sama dengan 9, 10 ditambah 1 sama dengan 11, 12 ditambah 1 sama dengan 13. Nah, kalau 2 dapat dari sini, 2 dikali 1, 4 dari sini, 2 dikali 2, 6. Ini dari 2 dikali 3, 8 dari 2 dikali 4, kemudian 10 dari 2 dikali 5. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 49. Kedua, tulislah penjumlahan berikut dalam bentuk notasi sigma. Yang pertama, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12. Yang kedua, 2 dikurang 4 ditambah 8 dikurang 16 ditambah 32 dikurang 64. Nah, pembahasannya. Nah, perhatikan pola bilangan untuk soal nomor 1. Ini untuk soal nomor 1 dulu. Pola bilangannya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12. Suku kesatunya ini adalah 2. Nah, ini 2 ini sama dengan ini 1 ini adalah suku ke-1. Berarti 1 dikali berapa supaya hasilnya adalah 2. Nah, berarti 1 dikali 2. Kemudian suku keduanya ini adalah 4. 4 sama dengan ini adalah suku kedua, berarti 2. Nah, 2 dikali berapa supaya hasilnya 4, berarti 2 dikali 2. Kemudian ini adalah suku ketiga sama dengan 6. Nah, sama dengan berarti ini adalah suku ketiga, 3 dikali berapa supaya jadi 6, berarti 3 dikali 2. Kemudian suku keempatnya sama dengan 8. Nah, berarti ini 8 sama dengan
4 ini adalah suku keempat, 4 dikali berapa supaya jadi 8, berarti 4 dikali 2. Kemudian suku kelimanya sama dengan 10. Nah, ini berarti 10 sama dengan, ini adalah suku kelima, 5 dikali berapa supaya jadi 10, berarti ini adalah 5 dikali 2. Kemudian suku keenamnya sama dengan 12. Nah, 12 ini sama dengan, nah ini adalah 6, ini adalah suku keenam, 6 dikali berapa supaya jadi 12, berarti 6 dikali 2. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah sama dengan N-nya. Kemudian 2 ini kan sama ya. Nah, ini kalau kita rumuskan berarti ini sama dengan, kalau di sini tadi Ibu menyebutkan adalah N, tetapi di sini kita menggunakan variabelnya adalah K, berarti ini 2K. Ini 2-nya dari sini, karena 2-nya ini sama, berarti ini adalah 2K. K-nya ini adalah batasannya, K-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh diganti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya adalah suku. Dengan K adalah suku keberapa, misalkan dengan demikian, pola bilangan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12, maka notasi sigmanya sama dengan K-nya itu untuk batas bawahnya itu adalah 1. K-nya untuk batas bawahnya adalah 1 ya, karena ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian batas atasnya ini kan ada berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 suku. Batas bawahnya 1, batas atasnya 6. Kemudian ini dapat dari sini ya. Ini sukunya, ini adalah suku, kemudian ini adalah pengalinya karena sama, pengalinya adalah 2. Nah, kalau kita menggunakan cara lain bisa, pertama, ini adalah cara kedua. Pertama, perhatikan deret bilangan tersebut. Nah, kita perhatikan deret bilangan ini adalah bilangan aritmatika dengan beda atau selisih sama dengan 2. 2 ke 4 selisihnya adalah 2, 4 ke 6 selisihnya 2, 6 ke 8 selisihnya 2, dan seterusnya. Nah, ini selisihnya 2, maka kita pakai, misalkan kita pakai suku ketiga. Nah, kita menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita pakainya rumus ketiga nih. Rumus ketiga itu sukunya itu adalah 6. Kita pakai UN-nya itu 6. 6 sama dengan A-nya ini, suku pertamanya ini kan 2. Berarti 2 ditambah, nah N-nya ini adalah 3. Kita pakai suku ketiga kan. 3 dikurang 1, kemudian dikali bedanya ini atau selisihnya ini adalah 2. Nah, ini 6 sama dengan ini 2, kita turunkan, 2 ditambah 3. 3 ini kan kita ganti dengan N ya. 3 dikali 2, ini kalau kita membuktikan 2 ditambah 3 dikali 2 itu 6, kemudian dikurang 1 dikali 2 itu kan 2, berarti ini 6 dikurang 2 itu kan sama dengan 4 ya, 2 ditambah 4 itu sama dengan 6, berarti ini kan sudah sama. Nah, kalau kita masukkan rumus ke sini berarti 2 ditambah ini 3 ini adalah N, berarti N dikali 2 itu adalah 2N, kemudian 1 dikali 2 adalah ini min 1 dikali 2 adalah min 2. Nah, 2 dikurang 2 itu kan sama dengan 0 ya, berarti tinggal sisa 2N. 2N berarti rumusnya sama. Karena kalau variabel N atau K itu tidak perlu dipermasalahkan, boleh menggunakan A, B, C, D untuk suku, boleh menggunakan N, boleh menggunakan K. Nah, rumusnya sama 2N ataupun 2K. Perlu diingat bahwa apabila dia barisannya adalah deret bilangan aritmatika, maka rumus yang digunakan adalah UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Nah, pembahasan untuk soal nomor 2. 2 dikurang 4 ditambah 8 dikurang 16 ditambah 32 dikurang 64. Perhatikan bahwa barisan tersebut merupakan barisan geometri dengan rasio sama dengan min 2. Nah, rasio ini didapat dari U2 dibagi dengan U1 atau U3 dibagi dengan U2 atau U4 dibagi dengan U3. Nah, ini kita ambil U2 dibagi dengan U1, berarti min 4 dibagi dengan 2 sama dengan min 2.
Bisa jadi min 16 dibagi dengan 8 pun sama hasilnya adalah min 2. Kalau sama rasionya berarti dia adalah barisan geometri. Nah, kita lihat suku kesatunya adalah 2, suku keduanya adalah min 4, suku ketiganya adalah 8, suku keempatnya adalah min 16, suku kelimanya adalah 32, suku keenamnya adalah 64 atau min 64. Kalau kita menggunakan rumus untuk barisan geometri, maka rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Kita ambil misalkan suku keempat, kita ambil contohnya, sama dengan min 16. Maka UN sama dengan AR N dikurang 1, pangkatnya ini ya, N dikurang 1. Ini apabila kita gunakan rumus ini apabila barisannya adalah barisan geometri. Apabila barisannya aritmatika yang tadi ya, UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali beda. Nah, ini UN-nya ini adalah min 16. Min 16 sama dengan A-nya ini adalah suku ke-1. Suku ke-1-nya itu adalah 2. Dikali dengan rasionya ini adalah min 2, ini rasionya min 2, kemudian kita menggunakan suku keempat kan ini, berarti N-nya ini adalah 4, 4 dikurang 1, berarti ini pangkatnya adalah pangkat 3, min 2 pangkat 3, berarti min 2 kali min 2 kali min 2, berarti min 8, min 8 kali 2, min 8 kali 2 itu sama dengan min 16, berarti ini sama dan ini terbukti benar, jadi ini kalau kita buat rumus, berarti rumusnya adalah 2 dikali min 2. Nah, ini 4 kita rubah lagi menjadi N, karena N-nya ini pengganti suku ya, berarti N dikurang 1. Maka notasi sigma dari deret tersebut adalah sigma dari 2 dikali min 2 pangkat N dikurang 1 untuk batas bawahnya N-nya sama dengan 1, batas atasnya N-nya sama dengan 6. 1 ini dari sini, batas bawahnya ini 1, suku ke-1, kemudian ini 6 ini dari, karena sukunya ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sifat-sifat notasi sigma. Nah, ini sifat-sifat notasi sigma. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah sifat-sifatnya, bisa dipelajari. Ini sigma dari U1, batas bawahnya I-nya sama dengan 1, batas atasnya ini adalah N. Ini sama dengan notasi sigma dari U sama UJ, J-nya sama dengan 1, batas bawah, batas atasnya N. Kemudian ini sigma dari K, batas bawahnya I sama dengan 1, batas atasnya ini N, ini sama dengan N, dikali dengan K. K ini adalah konstanta. Kemudian ini, notasi sigma kita bisa pakai nanti sesuai dengan soalnya. Contoh yang ketiga, nyatakan setiap notasi sigma berikut dalam bentuk deret dan hitunglah hasilnya. Nah, ini soal yang pertama, A, sigma dari K, dari K-nya batas bawahnya sama dengan 1, kemudian batas atasnya sama dengan 5. Kemudian ini soal yang bagian B-nya, ini C, ini D-nya, ada 4 soal ya. Kita bahas dulu yang bagian A. Sigma dari K untuk K-nya batas bawahnya 1, batas atasnya 5. Berarti kita masukkan nih si K-nya kita ganti dengan angka 1, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3, K-nya kita ganti sesuai dengan ini kan dari 1 sampai dengan 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5 sukunya, berarti 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Kita hitung nih sukunya harus ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti betul, ini kan 5. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 15. Kemudian untuk soal yang nomor 2 atau yang bagian B. Sigma dari 3K untuk batas bawahnya K-nya sama dengan 1, batas atasnya sama dengan 5. Nah, kita masukkan ke sini berarti
Batasi sigmanya, sigma dari 3K untuk batas bawah K-nya sama dengan 1, batas atasnya 5, sama dengan ini 3K-nya, K-nya tinggal kita ganti sesuai dengan batas bawah dan batas atas. Berarti ini 1 sampai dengan 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. K-nya kita ganti dengan suku ke-1 itu 1, suku kedua itu 2, kemudian suku ketiga K-nya kita ganti 3, suku keempatnya K-nya kita ganti 4, suku kelimanya kita ganti K-nya 5. Jadi 3 dikali 1 itu sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 3 dikali 4 sama dengan 12, 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 45. Kemudian untuk yang bagian C, sigma dari I pangkat 2 ditambah 5 untuk batas bawahnya I-nya sama dengan 1, batas atasnya sama dengan 3. Berarti ini harus ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, ini I-nya kita ganti dengan angka 1, angka 2, sampai dengan angka 3. Berarti ini 1 pangkat 2 ditambah 5, kemudian I-nya kita ganti dengan suku yang kedua berarti dengan 2, 2 pangkat 2 ditambah 5, kemudian untuk suku yang ketiga kita ganti dengan angka 3, 3 pangkat 2 ditambah 5. Nah, ini 1 pangkat 2 itu kan 1, berarti 1 tambah 5 itu sama dengan 6. 2 pangkat 2 itu adalah 4, berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, ditambah 5 itu sama dengan 14. Nah, kalau kita jumlahkan, 6 ditambah 9, ditambah 14, hasilnya adalah 29. Kemudian untuk yang bagian D, sigma dari J pangkat 2 dikurang 2J ditambah 1. J-nya sama dengan 0, batas bawahnya itu 0, batas atasnya itu 3. Berarti harus ada berapa suku ini? 0, 1, 2, 3. Berarti harus ada 4 suku. Nah, di sini berarti sigma dari J pangkat 2 dikurang 2J ditambah 1, batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Berarti si J ini kita ganti dengan angka 0 dulu. Berarti 0 pangkat 2 dikurang 2 dikali 0 ditambah 1 untuk suku yang ke-1. Untuk suku yang kedua berarti dia angka 1. Berarti 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1 ditambah 1. Nah, ini untuk suku yang kedua. Untuk suku yang ketiga berarti angka 2 kan 0, 1, 2. Berarti J-nya kita ganti dengan angka 2 berarti 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2, J-nya kan angka 2 ditambah 1. Berarti 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 ditambah 1. Nah, kemudian untuk ini batas atasnya yang 3 berarti 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali 3 ditambah 1 ya ini. Totalnya kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Kan 0, 1, 2, 3 itu kan ada 4. Nah, ini sudah benar. Kemudian kita jumlahkan. 0 pangkat 2 itu kan 0, 2 dikali 0 itu 0, ditambah 1, kemudian 1 pangkat 2 itu 1, min 2 dikali 1 itu min 2, ditambah 1, kemudian 2 kali 2 itu adalah 4, dikurangi 2 dikali 2 itu 4, ini 2 pangkat 2, 4 ya. Kemudian 3 pangkat 2 itu adalah 9, min 2 kali 3 itu adalah min 6, ditambah 1. Nah, ini hasilnya 0 dikurang 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. 1 dikurang 2 itu min 1. Min 1 ditambah 1 itu 0. Kemudian 4 dikurang 4 itu 0. Ditambah 1 itu berarti 1. 9 dikurang 6 itu 3. Ditambah 1 itu sama dengan 4 ya. Jadi kalau kita jumlahkan 1 ditambah 0, 1. Ditambah 1, 2. Ditambah 4 sama dengan 6. Terima kasih, cukup sekian. Semoga bisa dipahami dan bantu kalian dalam belajar secara online materi notasi sigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.